Para mahasiswa, ketika menulis latar belakang masalah atau latar belakang penelitian, umumnya berpatokan pada skema piramida terbalik. Padahal tidak, kita bisa saja menggunakan skema piramida normal. Yang terpenting adalah kita dapat memahami poin-poin apa saja yang perlu dicantumkan atau dinarasikan di dalamnya, sehingga menarik bagi para pembaca, khususnya pembimbing atau penguji, untuk mengikuti alur tulisan yang kita buat. Bagaimana cara menyusunnya? Mari ikuti sampai tuntas materi ini di channel Akademik Belajar Bersama dengan saya, Dr. Ayub Mursalin, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Ayub Mursalin, MA. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam performa terbaik kita. Tak bosan saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan juga subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari saya. Jangan lupa share video ini ke kolega-kolega terdekat dimanapun berada agar dapat memberi manfaat secara luas. Baik, pada kesempatan kali ini, setelah kita mempelajari dan memahami beberapa komponen inti atau konstruksi dasar sebuah penelitian, di bagian ini perlu saya sampaikan sekilas bagaimana menarasikan latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Pada intinya, di dalam latar belakang masalah, seorang peneliti harus menjelaskan fokus dari penelitiannya seraya menunjukkan urgensi atau pentingnya sebuah topik penelitian yang akan dibahas. Jadi di sini tugas seorang peneliti adalah menjelaskan atau meyakinkan para pembaca, khususnya pembimbing, melalui argumen-argumen yang ilmiah tentunya, bahwa topik penelitian yang diajukan itu penting dan dengan mengkajinya maka akan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun secara khusus. Untuk itu, setiap peneliti harus berupaya semaksimal mungkin sejak paragraf pertama menunjukkan fakta-fakta awal yang bisa membuat pembaca tertegun dan penasaran untuk lebih menyelami apa yang akan ditulis atau dibahas. Upayakan di paragraf-paragraf awal langsung fokus pada kalimat pembuka, open statement, yang menggambarkan bahwa objek atau subjek penelitian yang diangkat itu adalah topik yang aktual. Tanpa banyak berteori, saya akan memberikan beberapa contoh dari sebuah open statement. Contoh pertama terkait dengan penelitian tentang model pengentasan kemiskinan antara negara A dan negara B. Di paragraf pembuka, kita bisa menarasikan seperti ini. Tingkat pengangguran di negara A mencapai rekor, di mana terdapat 29,12 juta orang usia produktif yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja pada Desember 2020 tanpa aktivitas apapun. Data ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengangguran yang signifikan, sekitar 14% setelah 5 tahun periode pertama kepemimpinan Presiden B dan atau 1 tahun setelah periode keduanya. Padahal, janji yang disampaikan pada saat pemilu adalah untuk membalikan kurva angka pengangguran. Pada contoh ini setidaknya terdapat 2 poin penting. Yang pertama, data atau fakta. Yang kedua, paradoks antara janji mengurangi pengangguran dan realita peningkatan pengangguran. Contoh yang kedua tentang pembatasan hak kebebasan beragama di Indonesia. Kita ambil contoh open statement-nya. Sepanjang 2 dekade era reformasi, pasca runtuhnya rezim otoriter Soeharto pada tahun 1998, kekerasan atas nama agama di Indonesia, khususnya yang menimpa aliran-aliran keagamaan sempalan, justru mengalami peningkatan. Fenomena ini muncul seiring dengan menguatnya 2 kelompok yang sering bertolak belakang. Kelompok yang sering menyebut dirinya sebagai pembela hak asasi manusia, dan kelompok keagamaan yang sering dicap ataupun dianggap radikal atau fundamentalis.
Kelompok pertama menuntut kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan hak kebebasan beragama secara penuh bagi kelompok-kelompok keagamaan minoritas. Sedangkan kelompok yang kedua menuntut kepada aparat keamanan atau pemerintah untuk bertindak tegas membubarkannya dan bahkan mempidanakan pimpinan-pimpinannya. Pada contoh di atas, terdapat juga dua poin mendasar: fakta dan data serta paradoks antara reformasi dan peningkatan kekerasan atas nama agama. Jadi, pada intinya, dari dua contoh tersebut di atas, di paragraf awal latar belakang masalah itu harus langsung jelas atau fokus apa isu yang akan didiskusikan atau dikaji. Sebaliknya, kita harus menghindari kalimat-kalimat yang bombastis atau terlalu umum dan tidak mengarah atau tidak berkorelasi langsung pada topik yang akan dibahasnya. Tahapan selanjutnya adalah mempresentasikan subjek penelitian dan juga definisi istilah. Pada bagian ini, seorang peneliti harus menguraikan topik atau tema penelitiannya dengan jelas dan ringkas, sehingga pembaca mampu memahami bahwa inilah topik bahasan skripsi, tesis, ataupun disertasi yang dibuatnya. Contohnya, menyambung open statement yang pertama, negara B telah memperkenalkan praktek-praktek baru untuk mengurangi tingkat pengangguran di satu sisi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sisi yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk memfokuskan pada praktik pengurangan pengangguran di negara B dan di negara A dalam sebuah studi komparatif. Contoh yang kedua, menyambung contoh open statement yang kedua juga, kita menarasikan misalnya begini. Bagi sebagian pihak, kekerasan atas nama agama dipicu salah satunya oleh keberadaan Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965, di mana undang-undang tersebut sering digunakan untuk mendiskriminasi kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Karenanya, undang-undang tersebut perlu dicabut atau direvisi. Bagi pihak lain, keberadaan Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965 justru masih sangat relevan dan diperlukan untuk melindungi agama-agama yang ada di Indonesia. Oleh karena sering memunculkan polemik, maka kajian mendalam tentang Undang-Undang Anti Penodaan Agama di Indonesia masih menemukan relevansinya. Tahap yang ketiga adalah mengkontekstualisasikan fokus penelitian yang sudah dinyatakan ke dalam perdebatan akademik. Artinya, seorang peneliti harus mendialogkan fokus penelitiannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah membahas tentang topik yang sama tentunya. Harapannya, selain lebih memahami isu penelitian yang diangkat, seorang peneliti dapat menemukan beberapa aspek yang belum disentuh atau dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Disinilah seorang peneliti akan menemukan novelty dari penelitiannya. Namun ingat, peneliti tidak boleh terlalu kaku dalam menarasikan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kita ambil contoh umpamanya. Beberapa penulis atau peneliti memang sudah ada yang membahas tentang topik ini. Si A menulis tentang A1, judulnya A2, temuannya A3. Kemudian si B menulis tentang B1, judulnya B2, dan temuannya adalah B3, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan penelitian yang saya lakukan, di mana judulnya C1, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada C2. Nah, kalimat atau paragraf seperti ini terlalu kaku dan perlu dihindari. Contoh lain yang perlu dihindari, di mana belakangan ini sudah menjadi tren di kalangan mahasiswa S1, yaitu mentabulasi penelitian-penelitian terdahulu tanpa memberikan komentar atau analisis terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Seharusnya, seorang peneliti harus dapat mengemas narasinya lebih cair. Misalnya cukup menyebutkan seperti ini. Beberapa peneliti memang telah membahas tentang eksistensi Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965 serta implikasinya dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Sebut saja diantaranya si A tentang A1, si B tentang B1, dan C tentang C1, dan seterusnya. Namun, dari beberapa penelitian yang dilakukan tersebut, pada umumnya hanya terfokus pada kasus-kasus spesifik di daerah tertentu, tanpa melihat secara keseluruhan
aspek yang saling terkait dari struktur maupun konstruksi dari undang-undang anti penodaan agama tersebut, seperti sejarah penyusunannya, perkembangan atau pola penerapannya dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Padahal, hal ini cukup penting dikaji agar dapat terlihat adanya pergeseran-pergeseran pola penerapannya yang kesemuanya itu terjadi seiring dengan pergeseran atau perubahan relasi antara agama dan politik di Indonesia. Artinya bahwa intensitas penerapan undang-undang anti penodaan agama di Indonesia akan sangat tergantung dengan pola relasi kuasa antara penguasa politik dan penguasa agama di masa tertentu dalam menghadapi kelompok-kelompok keagamaan minoritas yang dianggap menyimpang dari ortodoksi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat atau mengembangkan narasi-narasi seperti saya sebutkan di atas? Tentu saja berdasarkan pada fakta-fakta atau sumber-sumber dari literatur atau dokumen-dokumen yang sudah peneliti baca atau peneliti kumpulkan selama penelitian pendahuluan. Dan untuk memperpanjang sedikit uraian dalam latar belakang, seorang peneliti juga bisa menguraikan sekilas tentang konsep-konsep yang digunakan, seperti relasi kuasa itu apa, bagaimana bentuknya, dan bagaimana operasionalnya, dan lain sebagainya. Setelah itu, seorang peneliti juga dapat menjelaskan alasan ilmiah ketertarikannya pada topik yang diangkat dan masalah utama yang akan dipecahkan atau ditemukan jawabannya, serta ekspektasi dari hasil yang akan dicapai. Terakhir, yang perlu saya sampaikan, khususnya terkait dengan teknis penulisan dalam penyusunan kalimat. Dalam penyusunan kalimat, gunakanlah bahasa-bahasa yang lugas atau jelas dan jangan terlalu panjang. Dan kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia, maka gunakanlah struktur tata bahasa Indonesia yang standar. Jelas subjeknya, predikatnya, objeknya, dan kata keterangannya. Termasuk juga terkait dengan penulisan kata awalan dan kata depan, di mana banyak mahasiswa sekarang ini abai untuk memperhatikan hal-hal yang sifatnya teknis. Di makan misalnya, mereka tulis terpisah, di dan makan. Padahal seharusnya ditulis secara bersambung, dimakan, karena ini adalah kata awalan. Dan sebaliknya, ketika mereka menulis kata depan, biasanya mereka sambung. Di sekolah misalnya, mereka menulisnya di sekolah, tanpa dipisah antara di dan sekolah. Bagi sebagian pihak, hal ini mungkin tidak substansial, tapi bagi saya khususnya, hal ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menarasikan metode penelitian di dalam pendahuluan. Metode penelitian tidak perlu dinarasikan secara panjang lebar. Tidak perlu dijelaskan definisi-definisi, apa itu penelitian kualitatif atau kuantitatif, apa itu sumber primer dan sekunder, apa itu observasi dan wawancara, dan lain sebagainya. Metode penelitian cukup diuraikan dalam 3 atau 4 paragraf saja. Kenapa demikian? Karena definisi istilah-istilah tersebut cukup disimpan di dalam memori kita. Karena semua itu sudah kita pelajari di dalam kelas, dalam mata kuliah metodologi penelitian. Yang perlu kita uraikan cukup misalnya penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber utama yang saya gunakan adalah ABCD yang berasal dari instansi atau lembaga tertentu. Sedangkan untuk mengisi kekosongan sumber primer yang ada, saya akan menggunakan data EFGH sebagai sumber sekunder yang diperoleh dari media ABCD. Sedangkan data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis A, dan seterusnya tanpa menyebutkan sama sekali definisi yang semua orang pada umumnya sudah memahaminya. Demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk menyelesaikan tugas akhir di sebuah perguruan tinggi, baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan tema atau topik yang berbeda, tetapi masih terkait dengan dunia akademik. Terima kasih atas atensinya. Salam belajar bersama.